bahwa 103 jenderal dan 73 laksamana serta 65 marsekal dan 91 kolonel menandatangani berbagai macam tuntutan-tuntutan. Yang salah satunya adalah tentang Jokowi dan Gibran. Ini repot nih gitu. Jadi terkait dengan matahari kembar, maka bukan tidak mungkin Gibran Raka-Buming Raka sebagai wakil presiden akan diganti melalui MPR. Hai korban ghosting, yang namanya kecemburuan memang memberikan berbagai macam dampak di masa depan. Baik itu hal-hal yang kemudian akhirnya membuat pertikaian-pertikaian, atau hal-hal yang akhirnya saling serang satu sama lain. Saling mengingat satu kesalahan dengan kesalahan yang lain gitu, sama gitu. Karena kecemburuan ini bisa membuat hubungan berantakan. Dan hal ini tidak hanya terjadi antara kita dengan kekasih kita atau kita dengan sahabat dan kawan kita, tapi juga bisa terjadi kepada pejabat-pejabat pemerintahan di negara kita. Ada banyak gitu kecemburuan-kecemburuan yang bisa saja terjadi antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, atau antara satu pejabat dengan mantan pejabat. Sehingga kecemburuan-kecemburuan ini membuat satu gonjang-ganjing di negara kita, membuat berbagai macam ketidakstabilan politik yang terjadi di negara kita. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini, ada berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita, yang rasa-rasanya ini bisa menjadi satu gonjang-ganjing negara jika memang hal ini adalah satu kebenaran yang kemudian bisa diungkap secara jelas dan terang benderang gitu. Pertama, kita bisa melihat bagaimana kemudian isu matahari kembar ini membuat berbagai macam keramaian di media ataupun di publik gitu, terkait dengan matahari kembar. Kenapa kemudian matahari kembar ini bisa muncul? Ini berawal dari Bapak Presiden Jokowi, mantan presiden, mantan bos, yang kemudian dikunjungi oleh menteri-menteri yang hari ini sedang menjabat menterinya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mereka semua mengunjungi Jokowi gitu. Ya memang nuansanya adalah nuansa Idul Fitri, memang betul gitu, sehingga semuanya bersilaturahmi, tidak ada persoalan. Tapi ketika kemudian pejabat-pejabat ini datang, kemudian mereka memberikan satu pernyataan yang diksinya mengarah kepada hal-hal bahwa saya akan patuh kepada pimpinan saya, ini tidak patuh kepada Prabowo tapi Jokowi. Sehingga tafsir pertemuan ini bukan hanya tentang silaturahmi, tapi juga ada hal-hal politik yang dibicarakan. Dan hal ini berkaitan ketika kemudian Bapak Presiden Prabowo setelah bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, berkaitan hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi satu tafsir politik yang tidak bisa dihindari, bahwa silaturahmi ini bukan hanya silaturahmi biasa, tapi juga ada kepentingan-kepentingan politik. Apalagi mereka adalah pejabat publik, pejabat politik yang kemudian pernah berada di era Jokowi dan hari ini masuk kembali di era Prabowo Subianto gitu. Dan hal itu bertepatan juga ketika Bapak Presiden kita sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Habis silaturahmi dengan Ibu Megawati, Prabowo langsung kunjungan ke luar negeri gitu, menjalankan tugas negara untuk kemudian bersilaturahmi dengan negara-negara luar dan membicarakan hal-hal yang kemudian menjadi kepentingan negara Indonesia. Dan pernyataan yang akhirnya menarik ketika keluar dari para menteri di bawah era Prabowo Subianto yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi, memanggil bahwa Jokowi itu masih bosnya. Mantan bos dan sekarang masih bosnya. Ini kan membuat satu kecemburuan gitu. Ibaratnya kita sudah bersepakat bahwa kita akan bertunangan dengan kekasih kita, ya kan? Dan kita bahkan sudah menikah dengan kekasih kita. Ini hanyalah mantan masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu yang kita pernah punya hubungan gitu. Tapi ternyata dia merasa bahwa kekasihnya adalah yang mantannya ini. Ini kan betapa cemburunya kita sebagai kekasih sahnya gitu kan. Nah, mungkin begitu yang kemudian sedang dialami oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk kemudian menunjukkan hal itu secara transparan dan terang benderang, rasa-rasanya memang tidak perlulah untuk dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga hanya memperkeruh suasana. Tapi hal-hal itu ditunjukkan dari berbagai macam sikap-sikap yang akhirnya terjadi mungkin. Dan setelah peristiwa tentang isu matahari kembar, muncul lagi peristiwa-peristiwa lain
yang kemudian seolah-olah Bapak Presiden Jokowi ini ingin memberikan suatu penekanan, ingin menunjukkan sesuatu kepada publik bahwa beliau itu sangat dekat dengan Polri, gitu. Sehingga Polri ini datang gitu. Dan hal ini sebenarnya berjalan ketika kemudian Bapak Presiden Jokowi menerima kunjungan dari Sespirmen Polri gitu. Nah, kunjungan ini yang kemudian dipublikasikan, kemudian ada banyak berita-berita yang beredar gitu kan, foto-foto yang juga beredar. Ini ingin memberikan suatu pertunjukan kepada halayak publik atau masyarakat bahwa Bapak Presiden Jokowi ini dekat dengan Polri. Jadi ketika matahari kembar mulai bermunculan, mulai disampaikan oleh berbagai macam pihak, dan Puan juga menegaskan nggak ada matahari kembar, yang ada presiden hari ini adalah Prabowo Subianto. Kemudian Jokowi menunjukkan sikap untuk kemudian dirasa dekat dengan Polri, dan kita melihat bagaimana kemudian RUU TNI itu dirancang dan disahkan gitu. Jadi ini agak-agak mirip dan agak-agak bertepatan dengan peristiwa-peristiwa lain gitu. Kalau harinya akhir ini semua orang berpikir bahwa Bapak Jokowi ini dekat dengan Polri, kira-kira revisi Undang-Undang TNI ataupun latar belakang Bapak Presiden Prabowo sebagai seorang jenderal, mantan jenderal lah misalnya ya, ini juga dekat dengan TNI. Jadi kalau Pak Jokowi ini punya Polri, Bapak Presiden Prabowo ini punya TNI. Bisa lah diadu ini. Enggak ya. Dan dari berbagai macam hal-hal ini sebenarnya peristiwa-peristiwa atau pengaitan-pengaitan bahwa Bapak Presiden Prabowo dengan TNI, Bapak Jokowi dengan Polri, ini kan terjadi setelah kemudian isu-isu matahari kembar itu dibicarakan. Terjadi setelah kemudian Bapak Jokowi ini ingin menunjukkan kedekatannya dengan Polri pasca kunjungan Sespirmen Polri itu. Dan setelah itu semua, ada berbagai macam persoalan lagi ketika akhirnya ada surat yang beredar bahwa 103 jenderal dan 73 laksamana serta 65 marsekal dan 91 kolonel menandatangani berbagai macam tuntutan-tuntutan. Yang salah satunya adalah tentang Jokowi dan Gibran. Ini repot nih gitu. Jadi ada berbagai macam persoalan yang kemudian disampaikan, tapi ada dua poin penting yang menarik gitu. Satu adalah tentang pergantian Gibran dari wakil presiden lewat MPR. Karena ini ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian harus diluruskan. Yang kedua adalah tentang peresafelan atau pemberhentian atau pergantian seluruh orang-orang yang selama ini adalah orang-orang Jokowi. Jadi orang-orang yang selama ini menjabat menteri dan dia dekat dengan Jokowi, bahkan memanggil Jokowi sebagai bosnya, ini harus diganti nih. Ini adalah penyakit di dalam Kementerian Kabinet Merah Putih. Itu yang kemudian menarik gitu dari berbagai macam tuntutan-tuntutan yang ada. Karena akhir-akhir ini memang yang dibicarakan adalah tentang hal itu gitu. Dan hal ini juga ditandatangani oleh Fahrul Razi, salah satunya seorang purnawirawan jenderal TNI gitu. Yang beliau pernah menjadi Menteri Agama di era Jokowi. Ada banyak gitu, bahkan sampai mantan wakil presiden juga ikut tanda tangan. Dan dari berbagai macam persoalan-persoalan ini, akhirnya Bapak Presiden Jokowi baru hari ini dan pertama kali beliau menjawab tentang isu politik, menjawab secara tegas, lugas dan jelas. Apa yang dijawab oleh beliau? Ketika ada pertanyaan tentang matahari kembar, beliau menjawab dengan jelas bahwa tidak ada matahari kembar karena hari ini presidennya hanya Prabowo Subianto. Gak ada matahari kembar, mataharinya adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jelas, clear. Karena kalau tidak begitu, mungkin surat-surat atau berbagai macam tuntutan-tuntutan dari Jenderal Purnawirawan TNI ini bisa menjadi suatu kebenaran. Yang kemudian akhirnya, kalau selama ini orang-orang Jokowi ingin Prabowo Subianto hanya 2 tahun, isunya misalnya, bisa saja Gibran yang jadi 2 tahun. Lengserkan dulu gitu kan. Hapus semua menteri-menteri Bapak Presiden Jokowi itu yang memanggil Presiden Jokowi sebagai bosnya, bukan Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu. Tapi yang namanya berbagai macam hal-hal dalam politik, pasti yang diungkap adalah hal-hal yang kemudian memang tidak menjadi suatu kebenaran. Dalam suatu arti ini memang kebenaran gitu, tapi dibiarkan kebenarannya menjadi kabur, benar atau enggak gitu. Tapi kalau memang pada akhirnya hal-hal demikian atau hal-hal yang kemudian
merusak reputasi Bapak Presiden Prabowo Subianto misalnya, bukan tidak mungkin surat-surat tuntutan dari Jenderal Purnawirawan TNI itu adalah surat kebenaran yang memang akan dieksekusi. Selesai Gibran ini gitu kan. Kalau Arsenal sama Real Madrid itu selesai Madrid, Gibran ini selesai. Sudah gak ada lagi dalam catatan-catatan pemerintahan Prabowo Subianto gitu. Lah, hal-hal inilah yang kemudian akhirnya bisa kita lihat bahwa ada perubahan sikap yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi yang biasanya tidak menjawab dengan lugas dan gak jelas gitu kan. Hari ini beliau menjawab dengan jelas dan lugas. Mungkin Bapak Presiden Jokowi ini sedang panik gitu kan, sehingga kalau ini tidak dijawab dengan lugas dan jelas terkait dengan matahari kembar, maka bukan tidak mungkin Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden akan diganti melalui MPR. Sehingga akhirnya ya dijawablah secara semua hal itu secara lugas dan jelas. Tapi apapun itu, kita berharap bahwa berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita, baik itu tentang kejemburan politik ataupun itu, setidaknya hal ini tidak berdampak buruk bagi masyarakat, sehingga Bapak Presiden Prabowo menelpon Caimin agar kemudian menjaga yang namanya solidaritas. Ini kan semacam suatu sinyal bahwa memang akan gonjang-ganjing negara ini, tapi tetap dijaga agar tetap dalam situasi yang stabil. Tapi apapun itu, semoga kita semua tetap dalam satu kondisi bahwa negara ini baik-baik saja dengan segala macam persoalannya. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.